Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Gimana kabar kalian hari ini? Gue harap kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan hal-hal baik di setiap harinya. Amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari sosok pesepak bola terkenal ternama sedunia antar muka bumi ini ya guys ya. Dia merupakan salah satu GOAT yang ada di muka bumi ini sepanjang sejarah sepak bola dari awal ada sampai detik ini. Tidak lain tidak bukan adalah Bang Adodo Cristiano, atau nama istilahnya banyak, salah satunya El Tantrum. Iya. Cristiano Ronaldo tuh sudah benar-benar punya personal branding yang luas banget, yang kuat banget. Jadi gue yakin sepenjuru bumi ini tuh pasti tahu dia gitu. Nah, kira-kira kita bisa belajar apa dari Bang Dodo ini ya guys ya? Banyak banget. Jadi intinya Ronaldo itu dari keluarga yang susah. Bahkan Ronaldo tuh pernah jadi tukang sapu tuh. Sampai pada akhirnya dia itu berkarir di Sporting Lisbon, menjadi profesional pesepak bola untuk pertama kalinya. Maksudnya dalam ranah klub yang gede lah. Intinya dia mulai berkarir di situ, dan pada akhirnya benar-benar karirnya melejit banget itu setelah ke MU, dimana Sir Alex merekrut dia dan akhirnya masuk ke MU, dan namanya tuh langsung plong gitu, langsung wah ini siapa ini Ronaldo pada saat itu masih muda, Pak. Namanya naik di situ, wah jadi salah satu orang yang wah dia bersinar banget Pak di situ. Akhirnya di MU dia dapat beragam macam penghargaan, 1 UCL, 3 gelar Liga Inggris, dan Ballon d'Or. Jadi dari MU melejit hingga pada akhirnya pindah ke Real Madrid, dan namanya makin naik sampai banyak penghargaan apa segala macamnya, sampai memang di sana dia pada akhirnya bersaing dengan salah satu GOAT lainnya, yaitu Messi. Pokoknya di masa itu dia selalu rivalitas dengan Messi, inilah itulah apa segala macam. Hingga pada akhirnya dia pindah klub Italia yaitu Juventus, dan namanya juga masih naik lagi, dan balik lagi waktu itu ke MU. Cuman ternyata tidak seindah ekspektasi orang-orang ya, dimana ketika dia balik lagi ke MU keadaannya bobrok, dan ya meskipun dia masih ngegolin banyak gitu-gitu ya, tapi tidak seindah ketika dia waktu dulu pas di MU. Dan terakhir dia pindah ke Al Nassr sampai sekarang. Itulah singkatnya kisah Bang Dodo. Nah, nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari Bang Dodo ya guys ya? Pertama, udah jelas-jelas yaitu tekad yang kuat. Ronaldo tahu dia lahir dari keluarga yang bisa dikatakan miskin lah, susah lah. Bahkan dia pernah juga jadi tukang sapu ya kan. Tapi itu tidak membuatnya menyerah dengan dunia. Justru dia membuktikan bahwasanya, lihat nih, next gua bakal sukses kayak gitu. Hingga pada akhirnya ya tekadnya kuat, usahanya keras gitu ya, pantang menyerah, terus konsisten, dan ya pada akhirnya dia memuahkan hasil yang sangat luar biasa gitu. Yang tadinya bukan siapa-siapa sekarang benar-benar menjadi idola para banyak orang, khususnya orang-orang yang memang mencintai sepak bola. Bahkan gue yakin seumpama orang gak suka sepak bola pun ketemu dia itu pasti minta foto, yakin gue. Yang kedua, disiplin dan juga gaya hidupnya sehat. Nah ini sebenarnya penting nih, bukan buat atlet doang tapi buat kita juga. Bang Dodo ini dia tuh disiplin banget. Bahkan kalau sesi latihan dia tuh selalu datang yang pertama, pulang paling terakhir. Jadi misalkan nih latihan jam 7 pagi, dia tuh jam 5 udah dateng. Pulang misalkan pulangnya jam 5 sore gitu, dia tuh pulang jam 7 malam misalkan kayak gitu lah. Dan gaya hidup itu sehat, tuh kagak ngerokok, kagak mabok-mabokan, kagak tatoan, makanannya tuh sehat, kagak ada tuh dia makan gorengan tuh kagak ada. Pokoknya bener-bener clean banget dah, bener-bener wah positif banget dah. Bahkan ya untuk anak-anak bola pasti tahu nih, itu tuh ya ada sponsor minuman soda kan di meja press conference gitu. Cuman di sebelahnya ada air putih. Akhirnya sama dia tuh digeser doang tuh botol minuman sodanya tuh digeser ke samping. Pokoknya nggak diliatin kamera. Terus air putihnya ditaruh. Dia ngomong water gitu. Intinya dia ngomong gue cuman minum air putih. Gak lama Pak, dari situ saham minuman sodanya anjlok, langsung anjlok padahal cuma digeser. Karena pesonanya Bang Dodo nih yang benar-benar udah luar biasa, dia cuma ngegeser botol, itu saham minuman langsung turun Pak. Yang selanjutnya adalah dia itu ambisius ya guys ya, alias dia punya mentalitas pemenang. Jadi kalau lu ngikuti track record Bang Dodo tuh selalu kesel kalau kalah. Dia bener-bener pengennya menang. Seumpama kalah dia tuh stres pasti. Jadi dia tuh bener-bener ambisius, bener-bener dia punya tekad yang kuat untuk meraih suatu hal. Bahkan di usianya udah 40 tahun sampai sekarang tuh dia masih ngegolin gitu di Al Nassr, atau bahkan kemarin di kompetisi Eropa di UNEL lawannya Spanyol, dimana pemain Spanyol masih fresh, masih muda, ada Lamine Yamal juga gitu-gitulah, masih bener-bener on fire.
Dari sekian banyak pemain Portugal yang muda-muda gitu ya, dia ngegolin, Mbak. Bayangin bapak-bapak 40 tahun tuh masih ngegolin di kompetisi Eropa, dimana dia udah kagak main di Eropa sebenarnya, dia udah main di Asia, tapi dia masih bisa ngegolin. Akhirnya dia ngangkat piala tuh di umur 40 tahun. Dan yang terakhir tuh dia memiliki sikap kedermawanan ya, dan juga peduli sosial. Jadi Ronaldo ini bukan hanya sekedar pemain sepak bola, tapi dia itu juga sering aktif ikut beragam macam kegiatan sosial, kegiatan amal. Jadi dia tuh bukan hanya sekedar main bola ngegolin selesai gitu, bukan. Terus dia juga punya uang banyak, ya bukan dipakai buat party dia aja gitu, enggak, tapi buat banyak kehidupan orang lain juga. Jadi sosok Ronaldo ini bener-bener menurut gua sebagai pesepak bola bagus, keren banget, tapi secara manusiawi juga bagus banget gitu. Jadi mungkin ya kalau Ronaldo sih mikirnya, mungkin kalau gue ngeliatnya kan gue dari keluarga susah, jadi gue tahu rasa susah itu gimana, nggak enak. Kira ya gue bisa ngebantu orang-orang dari apa yang memang udah gue hasilkan. Gue sih mikirnya kayak gitu. Oh iya, satu lagi yang bisa kita pelajari dari Ronaldo adalah sering-sering ganti oli. Ah, itu dia. Ya mungkin itu aja insight baru dari seorang Bang Dodo yang bisa kita pelajari ya guys ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, agar kita semua bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, setidaknya hanya 0,001% di setiap harinya. Dan jangan lupa juga subrek ya guys ya, dan nyalain loncengnya agar agar ketika gue upload kalian tahu bahwasanya oh si Made upload, gue harus nonton. Oke, gitu aja, gue Made Arika pamit. Salam positif.